Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Andrian Argo Widiarto, salah satu CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi peserta Latsar CPNS Blended Learning. Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan tahun 2022. Kali ini saya akan menyampaikan tentang intisari isu kontemporer. Intisari isu kontemporer. 1. Korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perilaku korupsi dapat digambarkan sebagai tindakan tunggal yang secara rasional bisa dikategorikan sebagai korupsi. 2. Narkoba. Narkoba adalah merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika mengandung pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. 3. Terorisme dan radikalisme. A. Terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. B. Radikal dan radikalisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner, dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan, violence, dan aksi-aksi yang ekstrim. Ciri-ciri sikap dan paham radikal adalah tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, eksklusif, membedakan diri dari umat umumnya, dan revolusioner, cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. 4. Money laundering. Istilah money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana. Arti perkata, karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan. 5. Proxy war. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy, atau kaki tangan. Proxy war merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. Perang proksi memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya, ujarnya. 6. Kejahatan mass communication. Cybercrime, hate speech, dan hoax. Mass communication. Komunikasi massa. Komunikasi massa sejatinya merupakan bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain, bertukar pesan dan menyampaikan informasi melalui media tertentu. Antisipasi isu-isu kontemporer yang relevan di lingkungan kerja. Isu kontemporer adalah suatu persoalan yang terjadi di masa sekarang atau menjadi pembicaraan yang sering dibicarakan di masyarakat umum. Berkembangnya isu ini biasanya disebabkan oleh banyaknya masalah baru yang muncul. Dengan banyaknya masalah baru yang muncul ini, kita sebagai ASN harus bisa mengatasi semua permasalahan yang muncul dan berinovasi sehingga kita mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Salah satu isu yang saat ini masih menjadi pembicaraan di masyarakat Indonesia adalah mengenai internet atau jaringan internet, terutama internet di lingkungan kantor guna menunjang kegiatan administrasi.
Dalam mengantisipasi hal-hal mengenai isu kontemporer, Pengadilan Negeri Malinau berperan aktif dalam sosialisasi pelayanan pengadilan negeri Malinau yang bisa diakses oleh para pencari keadilan, yaitu website Pengadilan Negeri Malinau, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, e-court dan SIPP. Website Pengadilan Negeri Malinau kita bisa mengetahui denda tilang, informasi terbaru yang ada di Pengadilan Negeri Malinau, atau website terkait membantu para pencari keadilan. PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, merupakan bagian dari frontliner di wilayah pengadilan. Pada PTSP, para pencari keadilan bisa berkonsultasi mengenai pendaftaran persidangan, persyaratan yang diperlukan guna membantu dalam proses persidangan. SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, adalah aplikasi penyedia informasi kepada masyarakat umum atau para pihak mengenai perkara. Pengguna dapat menggunakan aplikasi SIPP sebagai media informasi, media penelitian dan media penelusuran perkara. E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk e-filing, pendaftaran perkara secara online, e-payment, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, e-summons, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, e-litigation, persidangan yang dilakukan secara elektronik, dan pembayaran online.